Cahaya spiritual bersinar di puncak gunung saat sosok-sosok muncul dari dalam. Saat mereka muncul, teriakan keheranan terdengar satu demi satu di udara. Peringkat ke-14 dalam peringkat poin, Mosio. Ada juga Qiuning dari peringkat 15. Liu Shan dari peringkat 16. Sungguh barisan yang kuat. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul? Apakah mereka semua di sini untuk Mu Chen? Bukankah formasi ini terlalu besar untuk ini? Teriakan keheranan terus bergema di seluruh wilayah karena banyak orang merasa takut dengan formasi yang muncul di depan mata mereka. Itu karena 3 kelompok yang muncul adalah kelompok yang sangat kuat yang saat ini berada di peringkat 16 teratas. Meskipun mereka berada di peringkat paling bawah, kelompok yang mampu terus bertahan dalam peringkat putaran demi putaran pertarungan eliminasi sama sekali bukan kelompok yang biasa-biasa saja. Setelah bertemu dengan kelompok yang begitu kuat, kelompok biasa akan diam-diam menyelinap pergi sebagai tanggapan. Siapa yang berani berkonflik dengan mereka? Namun, dari kelihatannya, ketiga kelompok kuat yang hadir di peringkat ini sebenarnya muncul di tempat yang sama. Lebih jauh lagi, orang yang mereka targetkan secara tak terduga adalah orang yang sama. Keterkejutan memenuhi mata beberapa orang, sementara mereka akhirnya menemukan apa yang terasa tidak beres. Hal-hal yang terjadi hari ini tampaknya ditujukan kepada Mu Chen. Mungkinkah orang ini telah memprovokasi begitu banyak kelompok yang kuat? Sementara teriakan keheranan terus bergema di langit, tatapan Mu Chen juga tertuju pada sosok-sosok yang muncul di puncak gunung yang jauh. Apa yang dilihatnya menyebabkan dia sedikit menyipitkan matanya, karena dia dapat dengan jelas merasakan betapa luar biasanya kelompok-kelompok itu. Sepertinya kau adalah target sebenarnya dari semua hal yang kau keluarkan hari ini. Wen Qingxuan menyipitkan matanya yang indah saat melihat pemandangan di depannya, lalu menoleh ke arah Mu Chen, lalu berbicara dengan antusias. Meskipun ada perubahan, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan kalem, sementara cahaya dingin samar bersinar di matanya. Menatap 3 kelompok kuat yang memancarkan aura mencengangkan, sebuah pemahaman muncul di dalam hatinya. Haha, aku Mosio, dan aku berasal dari Akademi Spiritual Api. Aku benar-benar pernah mendengar nama besar Kapten Mu Chen. Berdiri di depan sosok-sosok di puncak gunung adalah seorang pemuda mengenakan jubah abu-abu. Sambil tersenyum tipis ke arah Mu Chen, dia menangkupkan tangannya sebelum berbicara sambil tertawa. Qiuning, Akademi Spiritual Fajra. Seorang lelaki berwajah garang yang mengandung sedikit kedengkian di wajahnya dengan tubuh kokoh seperti menara besi mengunci pandangannya ke arah Mu Chen saat dia berbicara. Liu Shan, Akademi Spiritual Myriad Willows. Kali ini, yang berbicara adalah seorang pemuda yang tampak agak kurus dan rapuh. Mengenakan jubah hijau, lengan bajunya yang panjang berkibar-kibar, membuatnya tampak seolah-olah akan tertiup angin. Namun, tidak seorang pun di wilayah ini akan percaya bahwa orang di depan mata mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Mu Chen dengan tenang menatap ketiga ahli yang memancarkan aura yang mencengangkan ini. Dari fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari ketiganya, dia samar-samar dapat melihat bahwa mereka bahkan lebih tirani daripada para ahli di bencana roh kelas 1. Benar-benar pemandangan yang langka. Ditambah dengan Kapten Xiao Huang dan orang-orangnya, kalian tampaknya telah mengaktifkan 4 dari 16 kelompok teratas dalam peringkat poin, kata Mu Chen dengan lambat. Haha, kita baru saja diberi tugas oleh seseorang, jawab Mosio sambil menyeringai. Mendengar itu, wajah beberapa kelompok langsung berubah. Sebenarnya orang seperti apa yang memiliki kemampuan sebesar itu untuk mengundang keempat kelompok kuat ini untuk berhadapan dengan Mu Chen? Identitas orang ini benar-benar luar biasa. Tidak banyak perubahan dalam ekspresi Mu Chen, namun pancaran cahaya di matanya semakin tajam. Dengan jentikan jarinya yang lembut, embusan angin membelah udara, sebelum berkata dengan nada acuh tak acuh, ya apakah Jishuan itu sudah menjadi pengecut? Tidak mudah bagi kita untuk bertemu satu sama lain, dan sekarang dia bahkan ingin mencari orang untuk mengujiku? Jishuan? Mendengar nama itu, keterkejutan memenuhi hati semua orang. Selama kurun waktu ini, nama Jishuan tampaknya telah menekan mantan nomor 1 yang telah tinggal di sana cukup lama, Wen Qingxuan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dibandingkan dengan awal turnamen Akademi Spiritual Agung hingga sekarang, fase saat ini adalah saat pertempuran dan perkelahian paling intens. Oleh karena itu, dibandingkan dengan awal kompetisi, nomor 1 sekarang tidak diragukan lagi lebih berharga dari emasnya. Hal ini terutama berlaku karena beberapa waktu lalu, di mana Jishuan tampaknya telah menekan 3 kelompok kuat yang ditempatkan di top 16 sendirian. Ketika berita tentang pertempuran ini beredar di seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung, hal itu telah menyebabkan tempat nomor 1-nya menjadi lebih kokoh, tak tertembus,
dan tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Oleh karena itu, ketika semua orang yang hadir tahu bahwa keempat kelompok kuat di hadapan mereka sebenarnya dikirim oleh Jishuan, pandangan yang agak aneh dan ganjil muncul di mata mereka saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Tak seorang pun dari mereka pernah menduga bahwa Mu Chen benar-benar memiliki dendam dan keluhan yang begitu dalam terhadap Jishuan. Kami datang ke sini atas perintah Jishuan. Tujuan kami hanya untuk memastikan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk terus menjadi lawannya, hanya itu saja. Senyum tipis muncul di wajah Mo Xiu saat dia melanjutkan bicaranya. Jika tidak, perjalananmu akan berakhir di sini. Dia berkata bahwa dia tidak ingin kau yang lemah seperti itu muncul di hadapannya. Dia benar-benar punya nada suara yang besar. Tiba-tiba, terdengar suara dinginan manis. Semua orang mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat Luoli menatap tajam ke arah tiga kelompok yang berkumpul dengan mata indahnya. Pada saat ini, hawa dingin yang agak tajam muncul pada penampilan gadis muda yang sangat cantik itu. Jelas, Luoli benar-benar marah. Meskipun dia tidak keberatan Jishuan mengirim orang untuk berurusan dengan Mu Chen, dia sama sekali tidak bisa mentolerir Jishuan yang menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya daripada Mu Chen. Selama jalan spiritual, Jishuan telah berkali-kali beradu tangan dengan Mu Chen. Namun, ketika statistiknya terungkap, Mu Chen memperoleh lebih banyak kemenangan atas Jishuan. Jika bukan karena tindakan tercela yang dilakukan oleh Jishuan untuk membuat Mu Chen marah hingga memaksanya untuk menciptakan bencana darah yang menyebabkan dia diusir, orang yang akan tertawa terakhir di akhir jalan spiritual mungkin bukan Jishuan. Saat Luoli perlahan menggenggam pedang Dewa Luo di tangannya, semua orang dapat merasakan aura pedang yang sangat kuat mulai terpancar darinya. Aura pedang ini tampak membelah udara, menyebabkan jantung orang-orang berdebar kencang. Melihat ini, wajah Mo Xiu dan dua kapten lainnya akhirnya sedikit berubah. Memfokuskan pandangan mereka pada Luoli, pandangan mereka menjadi jauh lebih serius dan dipenuhi dengan rasa takut. Gadis muda dengan rambut keperakan yang cerah dan cemerlang di hadapan mereka telah menyebabkan perasaan bahaya yang tak terlukiskan melonjak dalam diri mereka. Haha. Menurut apa yang aku tahu, selama jalan spiritual, ketika Jishuan bertarung dengan Mu Chen, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sebagian besar waktu. Dengan senyum manis di wajahnya, Wen Qingxuan berkata, sepertinya dia sekarang sangat percaya diri, ya? Itu sangat bagus. Aku belum pernah bersinggungan dengannya selama di jalan spiritual. Sepertinya aku harus melengkapinya di turnamen Akademi Spiritual Agung kali ini. Melihat kedua gadis ini berbicara membela Mu Chen, bayangan iri dan cemburu terpancar dari mata berbagai kelompok yang hadir di wilayah ini. Itu karena kedua gadis itu sungguh luar biasa sehingga telah menggugah hati dan jiwa setiap pria yang hadir di sini. Hal ini terutama berlaku untuk Wen Qingxuan. Tampaknya semua orang tahu tentang karakternya yang sombong dan angkuh. Selain itu, dia tampaknya memiliki sedikit rasa jijik terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, sangat jarang bagi lawan jenis untuk bisa menjadi temannya. Namun, dari kelihatannya, tampaknya seperti itu karena dia benar-benar telah berbicara untuk Mu Chen. Selain itu, dari kata-kata yang dia gunakan, dia bahkan tidak memberikan sedikit pun wajah kepada Jishuan. Oleh karena itu, semua orang bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini benar-benar terlalu beruntung. Itulah sebabnya dia bisa menjadi sasaran fokus. Mereka benar-benar wanita baik. Di satu sisi, mata Xiao Huang berbinar saat melihat pemandangan di depannya. Berbicara dengan senyum tipis, suaranya mengandung nada mengejek, nada yang sangat jelas dan jelas. Bagaimana bisa mengandalkan wanita dianggap sebagai suatu kemampuan? Mo Xiu dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan ejekan mereka, namun mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Kerutan mulai muncul di dahi Mo Xiu dan dua orang lainnya. Rasa takut dan cemas yang mereka rasakan terhadap Wen Qingxuan sebenarnya tidak lebih lemah dari Jishuan. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, salah satu dari mereka adalah mantan numero uno, sementara yang lain adalah numero uno saat ini. Mereka awalnya berasumsi bahwa karena keberadaan Jishuan, bahkan jika Wen Qingxuan memiliki niat untuk membantu Mu Chen, dia seharusnya memiliki rasa takut terhadap yang pertama. Namun, siapa yang mengira bahwa gadis yang selalu sombong dan angkuh itu sekarang berdiri tepat di samping Mu Chen tanpa sedikit pun keraguan? Faktanya, dia tidak peduli untuk melawan lawan yang kuat seperti Jishuan. Cahaya redup melintas di mata Mo Xiu sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir telah menjadi titik fokus semua orang di wilayah ini. Namun, yang membuat Mo Xiu merasa terkejut dan heran adalah bahwa sejak awal hingga sekarang, wajah tampan yang terakhir tetap seperti permukaan sumur kuno yang tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi yang hadir.
Bahkan setelah putaran kata-kata yang agak provokatif, mata Mu Chen masih tampak tenang dan terkendali. Namun, ketenangan semacam inilah yang menyebabkan Mo Xiu merasa agak gelisah. Pada akhirnya, dia bukanlah orang bodoh yang menunjukkan rasa jijik terhadap Mu Chen. Ini adalah lawan yang bahkan Ji Xuan merasa sangat takut dan hormat padanya. Meskipun yang terakhir telah dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan, dia tetap tidak berani menunjukkan rasa jijik padanya. Orang di depannya benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan susunan pengikat surga milik Xiao Huang. Poin ini lebih dari cukup bagi mereka untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam padanya. Mu Chen, mulai sekarang, bukankah seharusnya kau tidak membiarkan orang yang lewat, terutama dua gadis, membantu menopang wajahmu, kata Mo Xiu dengan perlahan. Baru setelah mendengar itu, Mu Chen mengangkat kepalanya. Menatap Mo Xiu dengan pandangan acuh tak acuh, sesuatu tampak membeku di dalam pupil hitamnya. Akhirnya setelah beberapa saat, dia menjawab. Apakah kalian semua datang ke sini atas perintah Ji Xuan? Dia sudah tahu jawaban atas pertanyaannya. Karena itu, tanpa menunggu Mo Xiu dan yang lainnya menjawab, dia mengangguk pelan, lalu berbalik dan melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan. Tataplah kedua orang itu untukku. Jangan biarkan mereka kabur. Dua orang yang dia maksud tentu saja Xiao Huang dan Xiao Wang. Saat mengucapkan kata-kata itu, tatapannya masih tertuju pada sosok Mo Xiu dan dua orang lainnya, sebelum mulai merenung sejenak. Entah mengapa, meskipun dia sedang merenung, perasaan tertekan yang mendebarkan hati tetap terpancar diam-diam. Berjalan perlahan ke depan, Mu Chen terus menatap Mo Xiu dan dua orang lainnya, sebelum berbicara dengan suara lembut. Ingin menghentikanku untuk melangkah maju dari sini, ya? Itu mungkin. Dan sebenarnya itu sangat sederhana. Hah? Alis ketiganya terangkat sebagai jawaban. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah kini terkunci pada tubuh Mu Chen. Perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang tipis, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan kalem, namun suaranya yang terdengar acuh tak acuh bergema bagaikan gemuruh guntur, menyebabkan hati semua orang bergetar. Aku hanya butuh kalian bertiga untuk menerima gerakan dariku. Oleh karena itu, semua orang bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini benar-benar terlalu beruntung. Itulah sebabnya dia bisa menjadi sasaran fokus. Mereka benar-benar wanita baik. Di satu sisi, mata Xiao Huang berbinar saat melihat pemandangan di depannya. Berbicara dengan senyum tipis, suaranya mengandung nada mengejek, nada yang sangat jelas dan jelas. Bagaimana bisa mengandalkan wanita dianggap sebagai suatu kemampuan? Mo Xiu dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan ejekan mereka, namun mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Kerutan mulai muncul di dahi Mo Xiu dan dua orang lainnya. Rasa takut dan cemas yang mereka rasakan terhadap Wen Qingxuan sebenarnya tidak lebih lemah dari Ji Xuan. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, salah satu dari mereka adalah mantan numero uno, sementara yang lain adalah numero uno saat ini. Mereka awalnya berasumsi bahwa karena keberadaan Ji Xuan, bahkan jika Wen Qingxuan memiliki niat untuk membantu Mu Chen, dia seharusnya memiliki rasa takut terhadap yang pertama. Namun, siapa yang mengira bahwa gadis yang selalu sombong dan angkuh itu sekarang berdiri tepat di samping Mu Chen tanpa sedikit pun keraguan? Faktanya, dia tidak peduli untuk melawan lawan yang kuat seperti Ji Xuan. Cahaya redup melintas di mata Mo Xiu sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir telah menjadi titik fokus semua orang di wilayah ini. Namun, yang membuat Mo Xiu merasa terkejut dan heran adalah bahwa sejak awal hingga sekarang, wajah tampan yang terakhir tetap seperti permukaan sumur kuno yang tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi yang hadir. Bahkan setelah putaran kata-kata yang agak provokatif, mata Mu Chen masih tampak tenang dan terkendali. Namun, ketenangan semacam inilah yang menyebabkan Mo Xiu merasa agak gelisah. Pada akhirnya, dia bukanlah orang bodoh yang menunjukkan rasa jijik terhadap Mu Chen. Ini adalah lawan yang bahkan Ji Xuan merasa sangat takut dan hormat padanya. Meskipun yang terakhir telah dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan, dia tetap tidak berani menunjukkan rasa jijik padanya. Orang di depannya benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan susunan pengikat surga milik Xiao Huang. Poin ini lebih dari cukup bagi mereka untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam padanya. Mu Chen, mulai sekarang, bukankah seharusnya kau tidak membiarkan orang yang lewat, terutama dua gadis, membantu menopang wajahmu, kata Mo Xiu dengan perlahan. Baru setelah mendengar itu, Mu Chen mengangkat kepalanya. Menatap Mo Xiu dengan pandangan acuh tak acuh, sesuatu tampak membeku di dalam pupil hitamnya. Akhirnya setelah beberapa saat, dia menjawab.
Apakah kalian semua datang ke sini atas perintah Jishuan? Dia sudah tahu jawaban atas pertanyaannya. Karena itu, tanpa menunggu Mo Xiu dan yang lainnya menjawab, dia mengangguk pelan, lalu berbalik dan melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan. Tataplah kedua orang itu untukku. Jangan biarkan mereka kabur. Dua orang yang dia maksud tentu saja Xiao Huang dan Xiao Wang. Saat mengucapkan kata-kata itu, tatapannya masih tertuju pada sosok Mo Xiu dan dua orang lainnya, sebelum mulai merenung sejenak. Entah mengapa, meskipun dia sedang merenung, perasaan tertekan yang mendebarkan hati tetap terpancar diam-diam. Berjalan perlahan ke depan, Mu Chen terus menatap Mo Xiu dan dua orang lainnya, sebelum berbicara dengan suara lembut. Ingin menghentikanku untuk melangkah maju dari sini, ya? Itu mungkin. Dan sebenarnya itu sangat sederhana. Hah? Alis ketiganya terangkat sebagai jawaban. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah kini terkunci pada tubuh Mu Chen. Perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang tipis, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan kalem, namun suaranya yang terdengar acuh tak acuh bergema bagaikan gemuruh guntur, menyebabkan hati semua orang bergetar. Aku hanya butuh kalian bertiga untuk menerima gerakan dariku. Kalian bertiga hanya perlu menerima satu gerakan dariku. Saat suara Mu Chen yang tenang dan terdengar acuh tak acuh perlahan bergema di angkasa, suara-suara gaduh yang awalnya hadir di wilayah itu berubah menjadi sunyi senyap, seolah dalam sekejap. Rahang beberapa orang mulai sedikit menganga, tatapan mereka kosong saat melihat ke arah sosok kurus di hadapan mereka. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah mereka salah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Mu Chen tidak hanya ingin menghadapi tiga orang sendirian, dia bahkan ingin menggunakan satu gerakan saja untuk menghadapi mereka. Mulut orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut sebagai tanggapan. Jika bukan karena situasi abnormal di hadapan mereka, mereka mungkin sudah mulai tertawa dan mencibir tak terkendali, karena kata-kata Mu Chen benar-benar terlalu merajalela. Tiga orang di hadapannya sama sekali bukan orang biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh kuat yang kini berada di peringkat 16 teratas dalam peringkat poin. Meskipun posisi mereka berada di peringkat terbawah, kekuatan mereka akan menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa bahkan bagi para ahli bencana roh kelas 1. Meskipun Mo Xiu dan dua orang lainnya mungkin belum melewati level kedua dari bencana roh mereka, mereka sudah mulai melakukan kontak dengannya. Dibandingkan dengan mereka, para ahli di bencana roh kelas 1 masih memiliki beberapa perbedaan dalam kekuatan dan kekuasaan. Setelah melihat kemampuan Mu Chen saat ia menghancurkan susunan spiritual pengikat surga milik Xiao Huang, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya lagi. Namun, meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang mampu melawan tiga ahli yang ditempatkan pada peringkat poin dengan kekuatan masing-masing, tidak peduli seberapa optimisnya kasusnya. Orang ini. Mendengar perkataan Mu Chen, Wu Yingning mengernyitkan alisnya. Menatap sosok Mu Chen, dia berkata, sebenarnya apa yang sedang direncanakan? Itu karena dia ingin menunjukkan keunggulannya kepada Jishuan dengan mengambil sikap sekarang, jawab Wu Ling sambil tersenyum. Jishuan telah mengirim orang untuk memeriksanya. Oleh karena itu, dia ingin mengubah penyelidikan Jishuan menjadi telapak tangan dan membalas dengan tamparan keras. Beberapa waktu lalu, Jishuan telah mengalahkan tiga ahli dalam peringkat poin sendirian, membuat mereka jatuh dari 16 besar. Sejak saat itu, namanya mengguncang seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung. Apa yang ingin dilakukan Mu Chen sekarang persis sama. Lebih jauh lagi, dia ingin menjadi lebih ganas lagi. Kesepakatan satu langkah? Bukankah ini terlalu berisiko? Wu Yingning menarik kembali kata, merajalela, sebelum dia sempat mengucapkannya. Setelah memahami Mu Chen, serta karakternya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi pemarah dan kehilangan semua akal sehat dalam pikirannya. Kamu bisa dianggap punya sedikit pemahaman. Orang ini tidak pernah berbicara tanpa berpikir. Cahaya terang sedikit terkondensasi di mata Wu Ling. Menatap sosok di depan matanya, dia berkata dengan senyum tipis, karena itu, dia seharusnya memiliki tingkat keyakinan tertentu. Haha. Aku memang sangat penasaran untuk melihat bagaimana tepatnya dia akan mencapai ini dengan kekuatannya di bencana energi spiritual belaka. Mungkinkah dia mengandalkan array spiritual? Jika dia berencana untuk melakukannya, dia harus mengatur array yang sebanding dengan diagram kombinasi peringkat 5, array spiritual pengikat surga, untuk dapat menghadapi tiga ahli di bencana roh kelas 1, bukan? Apakah Mo Xiu dan dua lainnya memberinya waktu untuk melakukannya? Mendengar perkataan kakaknya, Wu Yingning mengernyitkan alisnya sekali lagi, sementara perasaan agak tidak enak muncul dalam hatinya. Saat suara bisikan memenuhi langit dan mengguncang bumi,
Mo Xiu dan dua orang lainnya menunjukkan ekspresi kosong yang sama di wajah mereka. Saling bertukar pandang, perasaan tidak masuk akal dan tidak percaya mulai meledak tak terkendali di mata mereka. Seseorang yang kekuatannya tampaknya hanya berada di ranah bencana energi spiritual sebenarnya mengatakan bahwa ia ingin menghadapi mereka bertiga sendirian. Lebih jauh lagi, dari apa yang terlihat, sepertinya ia ingin menghadapi mereka dengan satu gerakan. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Mu Chen seharusnya lebih tinggi dari apa yang terlihat dari luar, ingin menghadapi mereka bertiga dengan satu gerakan. Hal ini membuat mereka merasa sangat marah dan geram sampai-sampai mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah Mu Chen ini benar-benar mengira bahwa dia adalah Ji Xuan? Benar-benar mengagumkan, Kapten Mu Chen. Mo Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Menatap langsung ke arah Mu Chen, dia melanjutkan bicaranya. Dari kelihatannya, kamu juga telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Ji Xuan beberapa waktu lalu. Namun, jika kamu benar-benar ingin menggunakan metode yang sama untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk melawannya, aku khawatir kamu telah menemukan orang yang salah untuk melakukannya. Mendengar itu, senyum muncul di wajah Mu Chen yang tenang dan tampan saat dia menjawab, sejak kapan Ji Xuan merasa dia lebih tinggi dariku? Pelajaran yang dia terima dariku di masa lalu seharusnya sudah cukup banyak. Pertempuran-pertempuran selama jalan spiritual itu hanyalah pengalaman dan penempaan. Jika kamu selalu menganggapnya sebagai sumber kepercayaan dirimu, kamu akan sangat kecewa pada dirimu sendiri, kata Mo Xiu dengan seringai di wajahnya. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sebelum menjawab dengan senyum tipis, aku akan meminta kalian membawa pernyataan itu ke Ji Xuan. Wajah Mo Xiu langsung berkedut sedikit ketika Mu Chen memberikan jawabannya, sebelum tatapannya berubah sedikit gelap. Bertukar pandang dengan dua kapten lainnya di sampingnya, mereka melangkah maju. Seketika, tiga fluktuasi energi spiritual yang dahsyat menyapu keluar dari tubuh mereka seperti badai. Saat energi spiritual mereka tersapu keluar, cahaya spiritual bersinar, saat penindasan yang ditimbulkan oleh tiga energi spiritual tirani terpancar dengan cepat, menyebabkan wajah beberapa kelompok berubah serius. Bahkan para kapten dari kelompok kuat yang telah mencapai level pertama bencana roh mereka pun memiliki mata yang dipenuhi rasa takut dan ngeri. Memang, tidak ada satupun orang di top 16 yang biasa-biasa saja. Di belakang Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka juga tidak menyangka bahwa Mu Chen telah berencana untuk melawan ketiga orang kuat itu sendirian. Meskipun mereka agak khawatir untuk yang pertama, karena masalah telah berkembang ke tahap ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah duduk diam dan menunggu. Menatap punggung Mu Chen, Luo Li tidak berbicara karena rasa percaya diri dan kepercayaannya pada Mu Chen. Dia juga tahu bahwa Mu Chen tidak akan berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Oh, bisakah kau melakukannya? Wen Qingxuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia telah melihat kekuatan arai kombinasi yang telah disusun Mu Chen saat berada di sisa-sisa istana kayu ilahi, dari tampilan situasi saat ini, pihak lawan jelas tidak akan memberinya waktu untuk melakukannya. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa kau tidak bisa mengajukan pertanyaan seperti itu sembarangan? Sambil sedikit memiringkan kepalanya, Mu Chen tersenyum ke arah Wen Qingxuan saat ia memberikan jawabannya. Seketika rona malu muncul di wajah Wen Qingxuan yang cantik dan rupawan, lalu menatap tajam ke arah Mu Chen. Orang ini berani sekali menggodaku di saat seperti ini. Santai. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat bayangan samar keganasan muncul di wajah tampannya. Karena ada orang yang ingin menguji apakah aku akan menjadi ancaman baginya, tentu saja aku tidak akan mengecewakannya. Mendengar itu, Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya pelan, tanpa berkata apa-apa lagi. Dia tahu tentang dendam dan keluhan antara Mu Chen dan Ji Xuan, yang tampaknya tidak mungkin untuk berbaikan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan memilih untuk tetap netral dalam menghadapi konfrontasi mereka. Namun, ketika Mu Chen telah berlari sejauh 1000 mil untuk membantunya, ini benar-benar membuatnya menganggapnya sebagai teman. Oleh karena itu, di antara keduanya, dia secara alami akan bias terhadap Mu Chen. Meskipun dia tahu bahwa Ji Xuan adalah orang yang sangat sulit dihadapi, ini bukanlah sesuatu yang dia, Wen Qingxuan, akan pedulikan. Dia yang sombong dan percaya diri tidak akan pernah menganggap bahwa dia akan lebih lemah dari Ji Xuan. Itu tergantung pada kinerja kalian. Sedangkan untuk beberapa orang dari aliansi akademi, tenang saja karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri, kata Wen Qingxuan, sambil menatap tajam ke arah Xiao Wang dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh dari sana dengan mata indahnya. Merasakan tatapannya yang datang, seringai samar muncul di wajah Xiao Huang dan Xiao Wang, membuat mereka tampak geli. Mereka semua sangat jelas tentang kekuatan Mo Xiu dan dua lainnya.
jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, mereka sama sekali tidak akan berani menyatakan ketidaktahuan mereka untuk dapat mengalahkan ketiganya dengan satu gerakan. Mendengar perkataannya, Mu Chen menganggukkan kepalanya sedikit. Dengan kehadiran Luo Li dan Wen Qingxuan, terlepas dari betapa sulitnya menghadapi Xiao Huang atau Xiao Wang, Mu Chen tidak percaya bahwa mereka akan mampu berbuat banyak di hadapan kedua gadis ini. Oleh karena itu, sambil mengangkat kepalanya, cahaya acuh tak acuh terpancar dalam matanya saat dia mengunci pandangannya ke Mo Xiu dan dua orang lainnya. Pada saat ini, ketiganya juga mengunci pandangan mereka ke arah Mu Chen, sementara ekspresi agak jelek muncul di wajah mereka. Sepertinya Kapten Mu Chen benar-benar bertekad untuk terus seperti ini, ya. Di bawah aliran energi spiritual yang tak terbatas, suara berat Mo Xiu terdengar seperti gemuruh guntur, bergema di seluruh wilayah. Karena kamu benar-benar percaya diri, kami bertiga benar-benar ingin melihat seberapa besar kemampuanmu sesuai dengan kesombonganmu. Tatapan mata ketiganya mulai berubah menjadi tajam saat energi spiritual yang melolong dari tubuh mereka semakin merajalela. Saat energi spiritual menekan udara di sekitarnya, suara ledakan rendah dan teredam meletus. Seluruh wilayah itu kini seolah dipenuhi oleh perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh energi spiritual tak terbatas yang menyapu keluar. Beberapa orang mulai mundur diam-diam, karena mereka bisa merasakan bahwa pertempuran yang akan terjadi akan sangat mencengangkan. Saat energi spiritual yang tak terbatas beriak seperti ombak, wajah Mo Xiu dan dua orang lainnya mulai berangsur-angsur menjadi dingin. Kapten Mu Chen, Anda harus bergerak. Kami bertiga tidak sabar untuk menghadapinya kapan saja. Namun, saya harus menambahkan bahwa kami tahu Anda adalah seorang master arai spiritual. Jika Anda berencana membiarkan kami menunggu dengan bodohnya sampai Anda mengatur arai spiritual Anda, saya khawatir kami tidak dapat membiarkan Anda melakukannya. Melihat energi spiritual yang tak terbatas mengalir dari ketiganya, kilatan samar berkilauan di dalam pupil hitam Mu Chen. Tingkat energi spiritual yang mengalir dari tubuh mereka beberapa derajat lebih kuat daripada ahli biasa di bencana roh kelas 1. Jelas, ketiganya sudah mulai menyentuh spirit disaster kelas 2. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bagi mereka untuk berhasil melewati langkah ini. Kekuatan mereka masing-masing tidak lebih lemah dari Sue Tiandou yang pernah ditemuinya di sisa-sisa Istana Kayu Ilahi. Bahkan, mereka mungkin sedikit lebih kuat. Karena itu, tidak mengherankan bila banyak sekali tatapan mata aneh yang muncul saat dia menyampaikan pernyataannya. Namun, dirinya yang sekarang juga jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di sisa-sisa Istana Kayu Ilahi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen perlahan menutup matanya. Saat kedua tangannya saling menepuk, mereka diam-diam membentuk segel tangan yang agak goyang dan sangat misterius. Setelah segel tangan selesai, cahaya hijau tua samar mulai terpancar dari telapak tangannya. Lingkaran hijau tua raksasa, dengan radius sekitar 1000 meter, mulai memancar satu demi satu. Saat lingkaran itu mulai beriak, semua orang melihat lapisan demi lapisan pepohonan dan tanaman yang rimbun mulai berkilauan dengan cahaya hijau. Ini adalah Kitab Suci Kayu Ilahi. Riak-riak hijau yang tak tertandingi mulai memancar dari Mu Chen, dengan tampaknya seluruh pegunungan hijau itu sepenuhnya diselimuti dalam radiusnya. Tontonan ini langsung menyebabkan keterkejutan dan keheranan muncul di mata beberapa orang, sebelum digantikan oleh keraguan dan kecurigaan. Itu karena mereka tidak dapat merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat dari dalam riak-riak hijau itu. Mo Xiu dan dua orang lainnya menanggapi tontonan yang terjadi di hadapan mereka dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Namun, tubuh mereka mulai menegang secara diam-diam. Mampu berdiri di posisi 16 besar, mereka tentu saja bukan orang yang tidak punya otak. Dari kelihatannya, tontonan saat ini telah menimbulkan sedikit keraguan dalam diri mereka, dan ketidakpastian inilah yang menyebabkan rasa takut dan ngeri muncul di dalam hati mereka. Itu karena tidak ada satupun di antara mereka yang tahu secara pasti metode apa yang disiapkan Mu Chen untuk menghadapi mereka. Berdiri di udara, Mu Chen mulai memejamkan matanya. Di dalam cahaya hijau tua, tangannya perlahan tapi pasti membentuk segel tangan misterius dan kuno. Saat segel tangan terbentuk satu demi satu, riak hijau tua yang terpancar semakin terang dan bersinar. Tanpa disadari, beberapa orang tiba-tiba mulai merasakan guncangan kecil yang muncul di pegunungan tempat mereka berada. Tiba-tiba, wajah Wuling, yang berdiri di puncak gunung di kejauhan, berubah saat bayangan keterkejutan melintas di matanya. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya, dia melihat ke arah lautan pepohonan hijau yang ada di pegunungan. Fluktuasi ini. Getaran itu mulai meningkat frekuensinya, sebelum akhirnya semua orang dapat merasakannya. Pada saat berikutnya,
Mereka semua melihat cahaya hijau meletus dari lautan pepohonan di pegunungan yang penuh dengan vitalitas. Saat cahaya hijau menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat kemunculannya, wajah semua orang berubah dengan dahsyat saat mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat hadir dalam cahaya hijau tersebut. Selain itu, energi spiritual yang ada di dalamnya penuh dengan vitalitas. Dibandingkan dengan energi spiritual biasa, tampaknya memiliki lebih banyak kehidupan dan spiritualitas. Dari mana semua energi spiritual ini berasal? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keheranan. Bukannya mereka tidak dapat merasakan aliran energi spiritual yang ada di langit dan bumi. Namun, dari mana semua energi spiritual yang luas dan tak terbatas ini berasal? Itu tidak benar. Sumber energi spiritual itu tampaknya berasal dari pohon-pohon itu. Orang-orang dengan indera yang tajam mampu merasakan asal-usul energi spiritual. Saat kata-kata itu terdengar, kata-kata itu tidak diragukan lagi telah menyebabkan kejutan yang memenuhi hati banyak orang sekali lagi. Semua orang tahu bahwa segudang hal yang hadir di langit dan bumi memiliki spiritualitas, dengan pohon-pohon berada di antara mereka, dengan presipitasi energi spiritual yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah kekuatan mereka. Namun, energi spiritual ini sangat sulit untuk dimobilisasi. Ingin mengekstraksi energi spiritual yang ada dalam orang lain dan benda-benda adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Hanya para ahli yang telah melangkah ke alam Savern yang dapat mencoba dan mendapatkan beberapa keberhasilan dari metode seperti itu. Namun, tepat di depan mata mereka, tontonan seperti itu telah terjadi pada Mu Chen, seseorang yang hanya berada di ranah bencana energi spiritual. Kejutan seperti itu menyebabkan mereka sama sekali tidak dapat tetap tenang dan kalem lagi. Secercah keterkejutan muncul di wajah cantik Luo Li dan Wen Qingxuan. Jelas, ini juga pertama kalinya mereka melihat Mu Chen menunjukkan teknik seperti itu. Namun, setelah merasa sedikit terkejut, Luo Li menarik napas lega, sementara pandangan yang agak aneh muncul di mata Wen Qingxuan saat dia melihat ke arah belakang Mu Chen. Setiap kali dia bertemu dengan pemuda ini, dia tampaknya selalu membawa sedikit keterkejutan dan kejutan bagi orang-orang. Pada saat ini, ekspresi tenang dan kalem di wajah Mo Xiu dan dua orang lainnya mulai memudar. Saat wajah mereka mulai berubah, saat mereka menatap cahaya hijau yang muncul dari lautan pepohonan yang tak berujung di depan mata mereka, pandangan tidak pasti mulai memenuhi mata mereka. Mengabaikan tatapan terkejut yang datang dari sekelilingnya, Mu Chen terus menutup matanya rapat-rapat, dengan kecepatan saat ia membentuk segel tangannya mulai melambat. Butiran-butiran keringat dingin mulai muncul di dahinya, sementara sedikit pucat melintas di wajahnya. Kitab suci kayu ilahi merupakan seni ilahi agung yang sesungguhnya. Bahkan beberapa ahli alam berdaulat tidak mampu memiliki seni ilahi tingkat ini. Oleh karena itu, meskipun bakat Mu Chen cukup besar, sama sekali tidak mudah baginya untuk dapat menampilkan kitab suci kayu ilahi ini. Cahaya petir samar mulai menyambar permukaan tubuh Mu Chen. Jelas, dia sudah mulai mengaktifkan fisik dewa petirnya secara diam-diam, membuat tampilan kitab suci kayu ilahi sedikit lebih mudah baginya. Sementara itu, guncangan yang ada dalam lautan pepohonan di bawah menjadi semakin jelas dan nyata. Tiba-tiba, mata Mu Chen terbuka, dengan cahaya hijau yang tak terduga mengalir di dalam pupil hitamnya. Pada saat berikutnya, segel tangannya berubah dengan cepat, sementara raungan dalam bergema dari dalam hatinya. Kitab suci kayu ilahi, transformasi kayu ke roh. Mu Chen menepuk-nepuk pepohonan hijau di bawahnya dengan geram. Fluktuasi yang tak kasat mata tampak terpancar dari telapak tangannya, sementara riak-riak samar muncul dalam ruang di sekelilingnya. Tiba-tiba, cahaya hijau yang menyilaukan muncul dari lautan pepohonan yang hijau, dengan guncangan bumi yang semakin cepat. Pada saat berikutnya, mata semua orang yang hadir terpejam dengan marah. Di depan mata mereka, sebuah pohon raksasa dengan daun hijau yang indah tiba-tiba mulai menguning dan layu dengan kecepatan yang mencengangkan. Menguning dan layu dimulai dari satu titik, sebelum menyebar dengan cepat. Lapisan demi lapisan menguning dan layu terus menyebar, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat fenomena ini terus menyebar, dalam rentang waktu singkat belasan napas, semua pohon dalam radius 10.000 meter tiba-tiba menguning dan layu, tanpa telah terkuras semua energi spiritual yang ada di dalamnya. Ketika fenomena ini terus berlanjut hingga batasnya, pohon-pohon itu tiba-tiba meledak terpisah, berubah menjadi debu dan berkibar ke sana kemari. Suara rendah dan dalam yang mirip dengan bunyi petasan yang meledak terus bergema saat berderak dan meletus. Dalam waktu singkat, lautan pepohonan telah berubah menjadi hamparan tanah gersang, dengan lapisan debu kayu tebal tertinggal di permukaan. Ekspresi kosong karena tercengang memenuhi wajah semua orang saat mereka menyaksikan tontonan di hadapan mereka. Sebenarnya apa sih metode ini yang bisa begitu sombong?
Tatapan semua orang mulai beralih, hanya melihat energi spiritual hijau tua tak terbatas melolong ke udara di atas pegunungan yang sudah gundul, dengan vitalitas yang membumbung tinggi hadir di dalamnya. Semua energi spiritual itu diperas keluar dari pohon-pohon yang meledak itu, dengan kekuatan seperti itu bahkan menyebabkan kulit kepala para ahli bencana roh kelas 1 menjadi mati rasa. Saat tubuh Mu Chen perlahan turun, dia kebetulan mendarat di atas lautan energi spiritual yang tak terbatas ini yang mengalir deras di bawahnya, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah depannya. Di puncak gunung di depannya, seberkas warna pucat muncul di wajah Mo Xiu dan dua lainnya, dengan alis mereka yang sedikit berkedut dengan jelas memperlihatkan keterkejutan yang ada di hati mereka. Tontonan mengerikan yang dilakukan Mu Chen jelas menggemparkan hati ketiganya. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi serius, dan mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak peduli. Tekanan yang mereka rasakan mengalir deras ke arah mereka, menyebabkan mereka bahkan merasa seolah-olah tubuh mereka tidak dapat bergerak. Apa yang terjadi selanjutnya akan tergantung pada kalian bertiga. Sambil tersenyum tipis ke arah Mo Xiu dan dua orang lainnya, Mu Chen mengulurkan jarinya, lalu mengetuk pelan ruang di depannya. Gelombang kejutan laut spiritual. Suara samar terdengar dari mulutnya. Saat dia mengucapkan kata terakhirnya, pupil hitam pemuda itu langsung berubah menjadi ganas. Tampak setajam dan setajam ujung pisau, hal itu menyebabkan hawa dingin muncul di hati mereka. Getaran dahsyat mengguncang lautan spiritual yang bergelombang sebelum mulai meraung. Ombak dahsyat yang sangat besar menyapu, membasahi langit seperti banjir yang turun dari langit. Tanpa ragu, mereka menyapu cakrawala, tampak seperti saat Gunung Tai runtuh saat mereka menekan Mo Xiu dan dua lainnya. Saat lautan spiritual itu tersapu, tanda-tanda lengkungan dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Dengan bayangannya yang menyelimuti, seluruh wilayah itu mulai meredup. Melihat hal ini, semua orang langsung mundur dengan gerakan eksplosif, semua takut menjadi bagian dari agunan yang disebabkan oleh lautan spiritual. Dampak yang dihasilkannya akan menyebabkan bahkan seorang ahli bencana roh kelas 1 langsung berubah menjadi bubur. Ekspresi yang sangat buruk muncul di wajah Mo Xiu dan dua orang lainnya. Saling bertukar pandang, raungan rendah terdengar dari mulut mereka saat energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh mereka dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, ketiganya tidak berani menahan diri sedikit pun. Kesombongan yang sebelumnya ada dalam diri mereka, karena Mu Chen ingin menghadapi mereka sendiri kini telah terbuang jauh. Baru pada saat ini mereka benar-benar menyadari mengapa bahkan bakat yang luar biasa, seperti Ji Xuan akan memperlakukan pemuda di hadapan mereka sebagai lawan yang benar-benar perkasa. Seni Dewa Api, naga api membakar langit. Mo Xiu memimpin, menepukkan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan saat aumannya terdengar. Pada saat berikutnya, energi spiritual merah menyala meletus darinya, berubah menjadi naga api raksasa sepanjang 100 meter. Api merah menyala tampak berkibar di permukaan naga api ini saat suhu yang sangat panas mulai terpancar darinya. Telapak tangan Dewa Fajra Emas. Cahaya keemasan meletus dari Qiuning saat tubuhnya mulai mengembang berkali-kali. Saat cahaya keemasan memancar darinya, ia tampak seperti Buddha Fajra Emas. Dengan ekspresi serius di wajahnya, ia menepuk telapak tangannya, menyebabkan telapak tangan raksasa yang bersinar keemasan melolong. Bunga Dewa Willow. Liu Shan yang kurus kering dan tampak lemah meraung pelan, menyebabkan cahaya hijau terpancar darinya, sebelum berubah menjadi pohon willow raksasa di belakangnya. Saat cabang-cabangnya menjulur, mereka tampak mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, sambil memancarkan kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, ketiganya masing-masing telah menunjukkan teknik terkuat mereka. Jelas, mereka semua percaya bahwa jika mereka menunjukkan sedikit saja pengekangan, hanya kata menyedihkan yang dapat menggambarkan keadaan sulit yang akan mereka hadapi. Saat energi spiritual yang luas dan kuat membanjiri seluruh wilayah, keterkejutan memenuhi hati setiap orang saat mereka menyaksikan pertunjukan kekuatan menakjubkan yang hadir di hadapan mereka. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, lautan spiritual berwarna hijau tua itu menyapu seperti banjir. Akhirnya, sambil membawa serta tekanan energi spiritual yang menakutkan, ia menekan ketiganya. Di bawah gelombang energi spiritual yang benar-benar tirani ini, tampaknya serangan apapun akan terlihat lemah dan kecil. Saat lautan energi spiritual menekan ke bawah, ia berbenturan keras dengan serangan dahsyat yang datang dari ketiganya. Pada saat tabrakan, suara gemuruh yang keras bergema, dan semua orang dalam jarak 100 km dapat mendengarnya dengan jelas. Pandangan semua orang tertuju pada tempat tabrakan. Di sana, gelombang kejut energi spiritual menyapu seperti badai, menimbulkan malapetaka di sepanjang jalan. Akhirnya,
Tatapan tegang semua orang yang hadir di wilayah ini berubah menjadi tatapan teror ketika lautan energi spiritual yang bergelora dengan ombak raksasa mengubur naga yang menyala-nyala, pohon palem fajra emas, serta pohon willow yang bersinar dalam sekejap. Lautan spiritual yang luas menyapu cakrawala, menenggelamkan apapun yang ada di jalurnya, bagaikan banjir yang menghancurkan dunia. Mengubah semua yang disentuhnya menjadi debu, ia memperlihatkan kekuatannya yang mengguncang dunia. Saat gelombang raksasa yang menutupi langit melonjak dari lautan spiritual, cahaya hijau tua tampaknya telah menyebar ke seluruh wilayah. Di hadapan lautan spiritual, naga api melolong, telapak tangan fajra emas tampak ingin menghancurkan langit dan bumi, dan pohon willow raksasa berkilauan dengan cahaya hijau yang menakjubkan saat ketiga serangan itu bergabung bersama. Barisan seperti itu lebih dari cukup untuk membuat hati orang-orang bergetar. Namun, meskipun menghadapi serangan seperti itu, lautan spiritual tetap menyapu tanpa sedikit pun penundaan. Akhirnya, di bawah gelombang besarnya, ia sepenuhnya menelan naga yang menyala-nyala, pohon palem fajra emas, dan pohon willow raksasa. Setelah ditelan oleh lautan spiritual, uap putih pekat langsung keluar dari naga yang menyala-nyala itu. Sambil melolong dengan gila, naga yang menyala-nyala itu berjuang. Meskipun demikian, tubuh raksasanya mulai menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah melesat melewati kejauhan di dalam lautan spiritual, fajra emas mulai meredup dengan cepat. Pohon willow juga mulai layu dengan cepat, tampak seperti mulai membusuk. Menyelimuti tiga serangan yang mencengangkan itu, energi spiritual melolong dari lautan spiritual. Akhirnya, sebuah lolongan tak terlihat terdengar darinya. Saat gelombang raksasa melonjak keluar, tiga serangan kuat itu tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Berubah menjadi titik-titik bercahaya, mereka larut ke dalam lautan spiritual. Saat ketiga serangan itu ditumpas oleh lautan spiritual, wajah Mosiu dan dua orang lainnya tiba-tiba berubah, sebelum tanpa sadar memuntahkan seteguk darah yang mewarnai dada mereka menjadi merah. Orang-orang yang memperhatikan seluruh pertarungan dari luar radius lautan spiritual tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Meskipun mereka dapat merasakan betapa mengerikannya serangan Mu Chen, siapa yang akan menduga bahwa serangan habis-habisan dari Mosiu dan dua lainnya benar-benar akan sepenuhnya ditekan dengan cara yang begitu langsung? Berdiri di udara, Mu Chen menatap ketiganya dengan acuh tak acuh. Dengan jentikan jarinya, lautan spiritual yang telah menahan serangan mereka meraung sekali lagi, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyelimuti mereka. Melihat ini, wajah ketiganya langsung berubah. Setelah mengamati kekuatan mengerikan yang terkandung dalam lautan spiritual, bagaimana mungkin mereka berani membiarkannya menyentuh mereka sedikit saja? Sambil menghentakkan kaki, mereka mulai melesat ke tiga arah yang berbeda. Saat lautan spiritual menghantam puncak gunung, seluruh puncak gunung yang megah itu langsung runtuh, sebelum rata dengan tanah. Saat puncak gunung runtuh, segel tangan Mu Chen berubah sekali lagi, hanya untuk lautan spiritual yang tiba-tiba berubah menjadi tiga arus terpisah. Melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat, mereka melaju dengan kecepatan yang mencengangkan sebelum muncul di hadapan tubuh ketiganya. Saat arus laut berputar di sekitar tubuh ketiganya, tekanan yang menakutkan langsung menutup semua jalur mundur mereka. Akhirnya, wajah Mosiu dan dua orang lainnya tampak pucat, sementara mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Ketiganya tahu bahwa jika mereka bergerak sedikit saja, lautan spiritual yang terkondensasi dari energi spiritual yang luas dan tak terbatas akan langsung menekan ke atas kepala mereka. Saat itu, mereka akan mengikuti pendahulu mereka, yaitu puncak gunung yang telah rata dengan tanah. Namun untungnya, arus laut energi spiritual hanya mengelilingi mereka dan tidak menekan lebih keras lagi. Tidak jauh dari mereka, Mu Chen telah mengunci pupil hitamnya pada ketiganya, meskipun dia belum mengeluarkan suara apapun. Namun, tatapan acuh tak acuh yang diarahkan darinya telah menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Oleh karena itu, sambil saling bertukar pandang, ketiganya hanya bisa tertawa getir sebagai tanggapan. Sambil mengangkat tangan ke atas, mereka berkata dengan nada tajam, "Kita kalah." Dengan pertarungan yang sudah mencapai tahap seperti itu, mereka tidak bisa berbuat banyak selain mengakui kekalahan. Pemuda yang berdiri di hadapan mereka, Mu Chen, sama sekali bukan orang yang akan menunjukkan belas kasihan dan kelonggaran. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri mereka bahwa jika mereka terus melawan, Mu Chen akan menghancurkan mereka tanpa ragu sedikit pun. Saat suara pengakuan kekalahan dari ketiganya bergema, seluruh wilayah itu pasti menjadi sunyi. Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang teriakan keheranan yang tak terkendali. Perubahan yang terjadi di wajah setiap orang berfluktuasi dengan sangat luar biasa. Akhir cerita seperti itu sejujurnya telah melampaui ekspektasi mereka sejauh ini. Di belakang, Xiao Huang dan orang-orang aliansi akademi yang awalnya menyeringai menunggu Mu Chen mempermalukan dirinya sendiri kini mulai perlahan menjadi kaku.
Sudut mulut Xiao Huang berkedut, sementara tatapannya dipenuhi kegelapan saat dia menatap sosok Mu Chen. Tindakan yang ditunjukkannya bahkan membuatnya merasakan ketakutan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Bagaimana mungkin? Xiao Wang berteriak dengan suara serak. Kekuatannya setara dengan Mo Xiu dan dua orang lainnya. Namun, dari apa yang terlihat, bahkan setelah bertindak bersama, ketiganya telah dihancurkan oleh Mu Shen. Di belakang mereka, Mo Yu dan yang lainnya memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, sementara tubuh mereka mulai menggigil tanpa sadar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam rentang waktu yang singkat, yaitu kurang dari setengah bulan, kekuatan Mu Chen tiba-tiba meningkat ke tingkat seperti itu. Dia benar-benar punya jurus. Sambil menatap langit, secercah keheranan dan kesungguhan melintas di mata Wuling, sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Mu Chen benar-benar Mu Chen. Meskipun kehilangan beberapa waktu kultivasi setelah dikeluarkan di tengah-tengah jalan spiritual, dengan bakatnya, keinginan untuk mengisi waktu kosong itu jelas bukan masalah besar. Orang itu. Sebuah bayangan indah melintas di mata Indah Huiying saat dia berseru. Aura yang kuat yang terpancar dari Mu Chen memang agak mencengangkan. Bahkan dia sejenak tidak dapat mengeluarkan kata-kata yang merendahkan untuk mengkritiknya. Tubuh Luoli yang awalnya tegang mulai mengendur perlahan, sementara senyum tipis muncul di wajahnya saat dia melihat punggung pemuda itu. Pemuda ini akhirnya mulai memancarkan keanggunan dan keelokan yang telah dia tunjukkan selama di jalan spiritual. Masa depannya akan menjadi lebih mempesona. Sebaliknya, Wen Qingxuan sedikit mencibirkan mulut merah kecilnya, dengan mata indahnya yang masih dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari bahwa ia akan memiliki beberapa titik keheranan yang muncul di hatinya. Ia mulai menemukan bahwa pemuda di hadapannya tampak seperti lubang tanpa dasar, yang orang-orang sama sekali tidak dapat menilai kedalamannya. Bahkan seseorang yang sombong dan angkuh seperti dirinya tidak punya pilihan selain mengakui dalam hatinya bahwa Mu Chen memang sangat luar biasa. Berdiri di udara, Mu Chen tidak memperhatikan berbagai pikiran yang ada di hati berbagai orang yang hadir di wilayah ini, tetapi terus menatap Mo Xiu dan dua lainnya. Pada saat ini, wajah ketiganya tampak gelap dan suram. Orang harus membayangkan bahwa konfrontasi hari ini benar-benar telah memberi mereka pukulan yang agak besar. Lagi pula, karena mampu melangkah ke tahap seperti itu, mereka secara alami adalah orang-orang yang memiliki bakat yang sangat tinggi. Selain itu, mereka tidak kekurangan peluang dan kesempatan. Mereka berasumsi bahwa mereka harus dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam seluruh turnamen Akademi Spiritual Agung. Selain orang-orang seperti Ji Xuan, Wen Qingxuan, Wuling dan beberapa bakat mengerikan lainnya, mereka memiliki lebih dari cukup kualifikasi untuk naik ke puncak. Namun, hingga saat ini, kenyataan telah memberi mereka jawaban yang kejam. Bahkan setelah bekerja sama, mereka langsung dikalahkan oleh satu serangan dari Mu Chen. Lebih jauh, yang paling penting adalah bahwa kultivasi yang terakhir hanya pada bencana energi spiritual. Saling bertukar pandang, ketiganya mulai mendesah. Akhirnya, mereka benar-benar mengerti mengapa bahkan seseorang seperti Ji Xuan memiliki rasa takut dan gentar yang begitu besar terhadap Mu Chen sampai-sampai mengirim mereka untuk menyelidikinya. Dengan mengepalkan tangan, 3 plakat akademi muncul di dalamnya. Sambil menjentikan jari, mereka melemparkan plakat itu ke arah Mu Chen. Sebagai pihak yang kalah, mereka sangat jelas tentang aturannya, meskipun mereka sangat enggan. Bagaimanapun, mereka telah mengalami banyak kesulitan dan penderitaan hanya untuk mendapatkan poin-poin itu. Dengan mengepalkan tangannya, 3 plakat akademi tersedot ke tangannya. Melihat sekilas, apa yang dilihatnya membuatnya mengangkat alisnya. Total ada 10.000 poin yang ada pada ketiga plakat akademi itu, jumlah yang dapat dianggap sangat tinggi. Apakah kalian bertiga bawahan Ji Xuan? Bermain-main dengan plakat akademi di tangannya, Mu Chen mengajukan pertanyaan dengan sikap acuh tak acuh. Kami tidak tertarik menjadi bawahan siapapun. Kami hanya berutang budi padanya, itu saja. Sampai sekarang, setelah membantunya menyelidikimu, bantuan ini dapat dianggap telah dibayarkan, jawab Mo Xiu. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Setelah merenung sebentar, dia menjentikan jarinya, mengirim 3 plakat akademi kembali ke arah trio itu. Kau! Melihat ini, ketiganya berseru kaget saat mereka menatap lurus ke arah Mu Chen. Ini menyangkut dendam dan keluhan antara aku dan Ji Xuan. Sebaiknya kalian tidak ikut campur di masa depan. Jika lain kali, segalanya mungkin tidak semudah itu bagi kalian semua, jawab Mu Chen acuh tak acuh. Tidak banyak dendam atau keluhan langsung antara dia dan ketiganya. Karena itu, dia tidak ingin bersikap terlalu kaku terhadap mereka.
Orang-orang ini agak mampu. Memiliki terlalu banyak lawan bukanlah hasil yang diinginkan Mu Chen. Mendengar itu, ketiganya langsung tercengang kaget. Saat wajah mereka berganti-ganti antara pucat dan merah, baru setelah beberapa saat mereka mengambil kembali plakat akademi mereka, sebelum berkata dengan malu, "Terima kasih banyak atas kemurahan hatimu, Kapten Mu Chen." Lagi pula, poin-poin itu adalah apa yang diperoleh seluruh kelompok mereka bersama-sama. Jika mereka menyerahkan semuanya, akan sulit bagi mereka untuk mempertanggungjawabkannya kepada anggota kelompok mereka. Oleh karena itu, terlepas dari harga diri mereka yang membuat mereka tidak ingin mengambilnya kembali, pada akhirnya, akal sehat telah menang atas harga diri. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan spiritual yang mengelilingi ketiganya dengan cepat menghilang, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik bercahaya yang memenuhi langit, perlahan-lahan berkibar turun menuju pegunungan gundul di bawah. Melihat ini, ketiganya menangkupkan tangan mereka sekali lagi ke arah Mu Chen, sebelum berkibar mundur dan mundur. Jelas, mereka tidak lagi punya rencana untuk mengambil tindakan lagi. Melihat Mu Chen membiarkan Mo Xiu dan yang lainnya mundur, bahkan membuat mereka tidak sedikit pun marah kepadanya, orang-orang yang hadir di wilayah itu tidak dapat menahan rasa kagum terhadapnya. Lagi pula, tidak semua orang dapat mengabaikan daya tarik luar biasa yang ditimbulkan oleh 10.000 poin lebih. Lagi pula, jumlah poin yang sangat besar itu lebih dari cukup untuk mengirim grup manapun ke 16 besar. Setelah melihat Mo Xiu dan dua orang lainnya menjauh, Mu Chen membalikkan tubuhnya. Mengunci tatapannya yang acuh tak acuh pada Xiao Huang dan orang-orang dari aliansi multi akademi, dia berkata dengan suara acuh tak acuh, setelah menikmati pertunjukan yang begitu lama, di mana pembayaranmu sebesar 20.000 poin? Ekspresi lesu melintas di wajah Xiao Huang, sebelum menggertakkan giginya dan menggeram, jangan jadi pengganggu, Mu Shen. Sepertinya kau tidak mau menyerahkannya atas kemauanmu sendiri, kata Mu Chen. Mengapa harus seperti ini, Mu Chen? Apapun yang terjadi, kami tidak akan ikut campur lagi dalam masalah antara kamu dan Jishuan. Mari kita akhiri dendam dan keluhan ini. Bagaimana menurutmu? Kata Xiao Huang dengan suara berat. Dari langkah yang diambil Mu Chen untuk menyelesaikan masalah dengan Mo Xiu dan dua orang lainnya, Mu Chen tampaknya tidak ingin menyinggung banyak orang. Bagaimanapun, dia sudah menjadi target utama bagi banyak orang. Membuat terlalu banyak lawan jelas merupakan sesuatu yang berusaha dihindari Mu Chen. Oleh karena itu, hal ini memang memberi sedikit harapan bagi Xiao Huang dan aliansi multi akademi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Huang, yang matanya saat ini berbinar, senyum mengejek perlahan muncul dari sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, menimbulkan niat membunuh yang mengerikan, suaranya, yang secara bertahap berubah dingin, mulai bergema di langit. Jika Anda tidak menyerahkan poin, semua orang akan meninggalkan lengan di sini.